Habis adzan qomat. Saya bilang, Pak, ini yang lain mau sholat nih banyak. Kenapa habis adzan tunggu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang kisah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala. Jadi video ini menegur seorang muazin, yaitu ketika seorang muazin ini mengumandangkan azan ya, lalu kemudian muazin ini cepat-cepat iqomah. Nah teman-teman ya, jadi memang ada sebagian masjid ya, di tempat saya juga ada yang demikian ya. Jadi ada seorang muazin ini mengumandangkan azan, setelah itu cepat-cepat iqomah. Jadi ada jamaah yang tercicir. Ya mungkin ada jamaah yang ingin sholat berjamaah di masjid, namun tidak sempat untuk misal orang tersebut ini telah mengerjakan sesuatu ya, tiba-tiba ada terdengar azan, mungkin dia mau mandi dulu. Nah setelah itu malah cepat-cepat iqomah. Nah inilah yang akan dibahas oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah lalu kemudian otomatis jamaah tersebut tidak mengikuti sholat berjamaah karena muazin ini terlalu cepat iqomah. Nah oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video yaitu teguran Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kepada muazin. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Ini sholat, perhatikan waktunya. Yang terbaik kapan? Di awal waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tentunya kalau memang sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu. Nah kebanyakan orang menganggap awal itu yang terbaik, ya begitu adzan langsung qomat. Ini salah. Dikumandangkan adzan ini untuk apa? Untuk memanggil orang sholat. Habis dipanggil orang ditinggal. Nah, kayak kenek dan supir yang bodoh manggil orang ke Jawa, habis manggil ditinggal. Orang lari-lari. Ini kenek dan supir yang bodoh. Di sama juga ini orang azan, sudah panggil azan kan orang nggak semuanya siap dalam keadaan berwudu. Ada yang ke kamar mandi dulu kencing, betul. Kemudian baru wudu, jalan, kan butuh waktu. Kasih tempo waktu 20-30 menit. Apalagi subuh. Kadang-kadang ada yang langsung qomat. Saya pernah tegur ada muadzin yang memang muadzin ini ya sudah tua. Habis adzan qomat. Saya bilang, Pak, ini yang lain mau sholat nih banyak. Kenapa habis adzan tunggu? Kan sudah 10 menit. Iya, tapi kan masih banyak yang muda. Mereka kan ada mandi junub yang muda-muda. Kalau bapak nggak ada junub. Iya. Karena sudah tua dia. Kalau bapak sudah tua nggak ada junub, yang muda nih banyak yang junub. Dia harus ke kamar mandi dulu. Dia harus mandi dulu. Mandi butuh waktu 10-15 menit. Iya, betul. Karena 10 menit. Kemudian dia berpakaian. Perlu waktu. Kasih tempo 20-30 menit. Jadi jangan memahami awal waktu itu begitu adzan langsung qomat, ini salah. Sama juga sebagian masjid ada yang maghrib, kalau maghrib begitu adzan langsung qomat, ini salah. Tunggu kan dulu. Nabi juga mengerjakan qobliyah apa? Maghrib. Sama seperti subuh mengerjakan qobliyah subuh. Bahkan qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka berikan waktu untuk orang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi dia habis ke kamar mandi, ya sholat 2 rakaat di rumahnya baru berangkat ke masjid. Dia habis mandi junub, dia sholat 2 rakaat dulu sebelum berangkat ke masjid. Sampai di masjid baru qomat. Kan orang lebih leluasa kalau 20-25 menit. Dan itu masih awal waktu. Masih awal waktu. Paham. Jadi banyak orang yang terburu-buru. Harus apa? Gitu juga maghrib.
Maghrib juga Nabi menyuruh kita untuk sholat. Begitu adzan, setelah selesai adzan sholat 2 rakaat. Kata Nabi, sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Wa qala fi tsalitsati liman syaa. Kata Nabi, sholatlah sebelum maghrib. Sholat sebelum maghrib. Yang ketiga, bagi yang mau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sahih di sini. Nah, Ustaz. Di qabla maghrib itu ada. Tapi tidak masuk bagian daripada rawatib yang 12 rakaat atau 14 rakaat. Tidak masuk rawatib. Tapi ada 2 rakaat sebelum maghrib. Nabi suruh kasih kesempatan orang sholat 2 rakaat. Iya. Ya temponya maghrib itu ya 10 menit lah. Atau 10 paling menit, lama ya. 15 menit. Tapi jangan langsung. Jadi pemahaman tentang awal waktu banyak orang yang salah paham. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita sudah mendengarkan yaitu penjelasan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, yaitu tentang terkait yaitu muazin yang memberikan azan ya, setelah itu tergesa-gesa langsung iqomah. Nah, ini yang ditegur oleh Ustadz Yazid ya teman-teman ya. Karena ada sebagian jamaah ataupun sebagian kaum muslimin itu ada yang masih ya belum siap untuk ya, misal belum siap untuk datang ke masjid. Misal contoh ya, jamaah tersebut itu lagi mengerjakan pekerjaan, mungkin baru sampai, kalau orang kampung ya mungkin baru sampai habis ke sawah ya, kan harus menunggu mandi dulu ya. Seharusnya muazin ya di tempat tersebut itu harus mengasih waktu minimal ya 10-15 menit ya teman-teman. Nah, jadi nanti masjid ini ya akan banyak jamaah yang akan sholat berjamaah di masjid. Nah, yang keliru adalah apabila azan cuma kasih 2 menit ataupun 3 menit. Nah, inilah yang kadang-kadang jamaah ini tercecer. Jadi banyak yang tidak jamaah ke masjid, malah jamaah di rumah. Nah, seharusnya dikasih kelonggaran waktu ya minimal kata Ustadz Yazid itu 15-20 menit. Apalagi kalau sholat subuh ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, jadi yang benar adalah ya setelah azan ya dikumandangkan harus menunggu minimal ya 10-15 menit menunggu jamaah datang, baru itu langsung diiqomahkan. Tapi memang benar apa yang diucapkan oleh Ustadz Yazid ya. Ya memang ada ya di tempat saya juga gitu ya teman-teman ya. Itu kadang-kadang habis azan lalu kemudian ya mungkin ditunggu jamaah nggak ada yang datang ya. Ya itu 3 menit itu udah iqomah ya. Padahal ada juga yang ya misal ya ada juga yang masih mandi gitu ya teman-teman ya. Kan rata-rata kan kalau di kampung itu kan ya kerjaannya kan jadi petani gitu ya. Nah, maka dari itu ini banyak yang terkejar-kejar gitu ya setelah iqomah itu. Nah, teman-teman itu saja yang ingin saya tampilkan ya, bahwasanya Ustadz Yazid menjelaskan tentang ya yaitu sholat di awal waktu yang benar ya. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.